Assalamualaikum, Bu Nisa. Katanya ada yang mau Bu Nisa obrolkan kepada saya. Mau ngomong apa nih? Waalaikumsalam, Bu Ira. Iya nih Bu Ira, saya mau membicarakan beberapa hal nih tentang proses belajar mengajar saya nih di kelas gitu. Saya merasa anak-anak sekarang ini tidak seperti dulu deh. Dulu itu anak-anak kalau diajari grammar gitu ya dengan latihan yang Mhm, sering gitu, itu udah mhm, cukup. Mereka bisa menguasai gitu. Tapi kalau yang sekarang nih Bu Ira kayaknya agak kesulitan gitu ya menghafal khususnya mmm, kata kerja reguler dan irregular. Jadi pada mhm. saat kalimat nih saya menemukan banyak siswa yang salah dalam perubahan reguler dan irreguler. Oh, jadi mau mengomongkan banyak nih siswa di kelas Bu Nisa yang tidak hafal kata kerja bentuk reguler dan irreguler. Iya Bu Ira, saya kan sudah mengajarkan nih ya, baik itu Mhm, grammar, past tense, kemudian iya, juga menjelaskan nih perubahan kata kerjanya yang reguler dan mhm, irreguler. Tapi iya, hasil tugas anak-anak nih masih banyak yang salah gitu Bu. Jadi mhm, hal yang paling utama dalam past tense kan memang reguler dan irreguler ini ya Bu iya, ya. iya iya. Oke, jadi sudah diajarkan past tense dan perubahan kata kerja bentuk reguler dan irreguler, tapi masih ada siswa yang belum mengerti perubahan kata kerjanya ya. Walaupun Bu Nisa memang sudah berkali-kali mengajarkan, perubahan kata kerja reguler dan irreguler. Iya betul Bu Ira. Nah hal yang paling penting dalam past tense kan memang itu ya Bu Mmm, Ira ya. iya iya Gitu. iya. Tapi sebagian besar belum menguasai gitu. Nah, sekarang nih yang mau saya tanyakan ke Bu Nisa, apa sih yang mau Bu Nisa dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke, saya tuh Bu ya, sebagai guru bahasa Inggris pengen banget nih ngebantu, murid-murid saya bisa hafal gitu kata kerja reguler dan Mmm, irreguler. Jadi pas mhm, nanti latihan past tense atau membuat teks mhm, lainnya, mereka ini tidak kesulitan nih Bu dalam mengidentifikasi kata kerja yang reguler mhm, dan irreguler ini. Nah, mhm, seperti misalnya mereka itu masih belum bisa membedakan walk sama mhm, walk gitu, iya, go menjadi when gitu Bu. mhm. Jadi maksud Bu Nisa kepengen siswanya menjadi mahir dalam menguasai reguler dan irreguler ya? Iya, Bu. Jadi nanti kan pada saat siswa membuat kalimat atau buat teks pengalaman masa lampau Mhm, ini kan tidak kesulitan gitu. mhm. Menurut Bu Nisa nih, anak-anak dalam menghafalkan reguler dan irregulernya nih, sudah di level berapa nih? Beragam. Kayaknya sih masih di level 4 nih, Bu, ya. Tapi memang Mhm, ada juga yang level 2 dan 3 nih, Bu. Jadi mmm, ada yang anak yang hanya hafal reguler, ada mhm, bahkan yang tidak hafal reguler dan irregulernya sama sekali gitu. Hanya beberapa aja nih, Bu, yang bisa menguasai semuanya. ada ya yang di level 2 dan level 3 ya, Bu? Dan Iya, tapi kayaknya dilihat dari rata-ratanya kayaknya rata-ratanya ada di level 4 ya, Bu, ya? iya, Bu. Memang idealnya ada di level 10 ya Bu Nisa, Mhm. tapi sekarang menurut Bu Nisa nih, yang diinginkan Bu Nisa nih, anak-anak mau mencapai di level berapa nih supaya mereka hafal dengan perubahan reguler dan irregulernya? Kalau saya sih sebetulnya, ya di level 8 lah, Bu, gitu. Mmm, Saya ingin siswa dapat menguasai kata kerja yang digunakan sehari-hari mhm gitu, ya kalau mhm, memang lebih bagus lagi sih hafal yang lainnya juga sih, Bu, iya. gitu. Nah, menurut Bu Nisa nih, apa yang bisa Bu Nisa lakukan supaya, anak-anak Ibu atau siswa Ibu ini bisa mencapai level 8? Oh, nah itu yang dari tadi saya pikirkan nih, Bu, untuk meningkatkan ke level itu. Apa ya kira-kira yang, bisa saya lakukan agar mereka hafal kata kerja tersebut? Kalau dari pengamatan Bu Nisa nih, apa sih cara yang tepat untuk siswa hafal kata kerja? Saya sih memikirkan beberapa cara nih, Bu. Misalnya ya, mereka bisa menuliskan kata kerja di buku tulis, kemudian juga menghafal gitu 20 kata kerja baik yang reguler maupun yang irregular. Terus menurut Bu Nisa ada nggak cara lain dalam menuliskan kembali kata kerja tersebut? Seharusnya sih ada ya, Bu, ya. Saya sih kepikiran nih, Bu, bagaimana kalau misalnya membuat poster gitu reguler dan irregular.
Jadi siswa dibentuk kelompok gitu Bu, terus mereka menuliskan nih kata Hmm. kerja sebanyak misalnya 30 kata, reguler Mhm. dan irregular di kertas, lalu Mhm. ditempel di karton, Iya. dipasang deh Bu di dinding kelas, seperti itu. Oh, iya. Oke, dari ide-ide yang sudah Bu Nisa sampaikan nih, menurut Bu Nisa nih, mana yang paling sesuai dan dapat direalisasikan? Sepertinya sih membuat poster ya, Bu, ya, karena Mhm. kayaknya ini buat anak-anak dan, bisa jadi media belajar tuh, Bu, karena bisa dilihat setiap hari. Mmm. Menurut Bu Nisa nih, apa yang perlu disiapkan untuk pembuatan poster ini? Kalau berdasarkan pengalaman sih ya, Bu, ya, saya mungkin bisa meminta kelompok untuk menyediakan spidol warna, kertas A4, dan tempelan hasil kreasi siswa. Nah, kalau Iya. untuk layout sih lebih baik mungkin diserahkan ke siswa ya, dia mau menghiasnya seperti apa. Nah, sekarang nih pertanyaannya, kapan nih Bu Nisa mau membuatnya? Kayaknya sih di pertemuan yang akan datang deh, Bu, ya. Karena memang pertemuan yang akan datang ini masih, membahas tentang reguler dan Mhm. irregular. Jadi Mhm. bisa, menjadikan si membuat poster ini nih sebagai tugas kelompok nantinya. Nah, sekarang sudah di ujung sesi nih, apa Bu Nisa dapatkan dari dialog kita pada hari ini? Pada awal tadi sih saya bingung ya, Bu, ya, gimana nih caranya gitu membantu anak-anak nih bisa, menghafal kata kerja reguler dan irregular. Tapi setelah ngobrol nih dengan, Bu Ira dari pertanyaan-pertanyaan Bu Ira Mhm. tadi, akhirnya saya, Iya. bisa memilih nih untuk melakukan atau membuat, poster ini di kelas nih, Bu. Jadi anak-anak bisa menghafalkan lewat Ya, poster ya. ini. Nah, mudah-mudahan sih bisa jadi jalan keluar bagus ya, Bu, untuk anak-anak meningkatkan kemampuan mereka. Oke, Bu Nisa, saya nanti kepengen ketemu lagi nih sama Bu Nisa di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang Bu Nisa inginkan bisa diterapkan yang Bu Nisa dan juga saya juga penasaran nih apa hasil yang sudah diterapkan sama Bu Nisa di kelas nih ya. Ya sudah, terima kasih Bu Nisa untuk Terima kasih. obrolannya Iya, dan terima kasih. mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Bu Nisa ya. Ya Ya, sudah. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.